Mbah Kober itu percaya kok kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya tidak percaya kalau Tuhan itu menciptakan manusia, semua makhluk hidup yang ada di dunia, manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, itu yang menghidupi ibu bumi. Sebab yang bisa melahirkan apapun secara logika itulah ibu bumi. Jadi manusia pertama yang melahirkan ibu bumi dan bapak alam. Ini keyakinan saya, bukan keyakinan semua orang. Tapi itu cuma ada 2 poin. Poin pertama, kebenaran. Poin kedua, kebenaran moral. Kalau kita melangkah memegang ilmu kemanusiaan, berarti kita mempunyai jiwa luhur, budi pekerti luhur, welas asih kasih sayang. Lah guru sejati itu demunungnya di diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Dumadi kalis ing rubedo nir ing sambi kolo. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke sebuah punden yang dinamakan Punden Boko. Berada di tengah-tengah hamparan persawahan seperti ini di sekelilingnya. Disinilah ada punden Desa Senjayan, Kecamatan Gondang yang sangat dikeramatkan. Dan kita akan menelusuri masuk menuju Punden Boko ya Bolo. Nah, di area yang seperti hutan atau bisa dikatakan itu sangat rimbun sekali ya. Di sekelilingnya persawahan, namun di tengah-tengah ini ada area seperti hutan kecil begitu. Nah, ini ada tulisan tanah milik pemerintah Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Namanya Punden Boko. Kita akan coba menelusuri masuk ke dalam begitu Bolo. Nah, sekelilingnya persawahan, tanaman padi. Karena di wilayah ini ya, ketaniannya sangat luas sekali. Nah, di sini lokasinya. Di kesempatan kali ini kita berada di sebuah punden Mbah Boko. Kita bersama Mbah Surip, Mbah Surip, sebagai juru kunci situs Mbah Boko atau Punden Mbah Boko. Dan Mbah, bisa disampaikan Mbah, sebetulnya punden ini punden apa sih Mbah? Tempat apa begitu? Ini tempat pertapaan. Pertapaan siapa? Pertapaan Mbah Ratu Gombel. Nah, Mbah Ratu Gombel itu siapa sih Mbah? Pendiri Desa Senjayan, juga yang membuat nama Desa Senjayan. Di belakang situ kan juga ada 5 nama ya Mbah ya, selain Mbah Gombel. Nah, nanti bisa diterangkan sembari kita masuk dulu Mbah. Pamitan kali Mbah. Ya, oke. Jenengan pamitaken. Oke. Monggo. Sekarang kita akan masuk. Kali ini kita dibantu oleh ketika membakar dupa ada doa-doa tertentu Mbak? Ada. Kalau membakar dupa tidak ada doa itu kan mubadir, tidak ada artinya. Memakai doa Jawa seperti itu Mbak ya? Ya, ini kan tinggalan nenek moyang kita yang memegang api cayan Jawi yang dinamakan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi intinya tidak mengundang bangsa-bangsa gaib itu tidak Mbak ya? Tidak. Katanya orang itu kan, oh pengepung dupa itu mengundang demit seperti itu Mbak. Tidak Mbak ya? Tidak, itu kan orang yang
apa ya, menghina Kapicayan Jawa, biar Kapicaian Jawa itu luntur, patah semangat. Iya. Soalnya Itulah tujuannya. iya, pada umumnya uang kok obong dupo ngundang demit ngoten. Itulah katanya orang yang tidak paham arti dan makna Kapicaian Jawa. Iya, iya, iya. Berarti mbahnya ini kepercayaan atau keyakinannya itu Kapitayan, Mbah. Ya gimana ya, saya ini kan dididik oleh ibu saya yang almarhum Bu Sumira. Saya disuruh patuh untuk tinggalan nenek moyang kita yang dinamakan Kapicaian Jawa, yang dinamakan percaya kepada Gusti Yang Maha Kuasa. Itulah pesan ibu saya yang sangat kami patuhi. Tidak ada lagi di dunia ini yang saya patuhi, ada 2 poin. Ini dengar baik-baik ya. Iya. 1, saya patuh kepada Gusti Yang Maha Agung, sesembahan segala makhluk hidup di seluruh dunia. Iya. Itu orang yang percaya. Nah, orang tidak percaya itu urusan orang. Saya percaya kalau Gusti Yang Maha Agung itu sesembahan segala makhluk hidup di dunia nyata maupun di dunia lain, termasuk di dunia makhluk halus. Itu yang pertama yang saya patuhi. Sama Ibu Bumi. Ya, dasarnya apa? Kita patuh dan berbakti kepada Ibu Bumi. Semua makhluk hidup yang ada di dunia, manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, juga ikan, itu yang menghidupi Ibu Bumi. Kalau kita bersama tidak mematuhi Ibu Bumi, kita salah besar. Ya, dasarnya apa kok salah besar? Seandainya ibu kita bersama yang dinamakan Ibu Bumi tidak mengeluarkan 1 poin yang dinamakan air, semuanya kukut. Itulah maka saya tidak percaya kalau Tuhan itu menciptakan Ibu Bumi. Saya percaya Tuhan itu sesembahan semua hidup. Dasarnya apa? Itulah guru pertama manusia yang ada di dunia, hanyalah Tuhan. Yang ketiga, kita patuh kepada Bopo Alam. Bopo Alam itulah yang mengawasi kita bersama. Baik, jelek, semuanya sudah tercatat di kitab alam. Juga untuk menjadi imbangan atau suami istri Ibu Bumi yang disebut Bopo Angkoso, juga Bopo Alam. Maka kita sebagai manusia harus kita patuh dan menghargai Bopo Alam. Yang keempat, itu yang dinamakan yang waktu. Waktu itulah yang paling tua, yang bisa membuka Ibu Bumi kelihatan. Juga Bopo Alam. Dasarnya apa? Waktu itu ada 2, siang dan malam. Kalau dunia ini ditutup dengan gelap, semua pun tidak akan bisa melihat Ibu Bumi. Yang ada hanyalah kegelapan. Maka kita sebagai manusia yang benar-benar paham dan memahami hidup yang sebenar-benarnya, kita harus mengabdi. Ada 4. Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bopo Alam, yang waktu. Itulah yang sempurna. Kalau kita bersama mengabdi dengan ini, kita pasti menghargai segala agama, kepercayaan yang ada di dunia, juga menghargai tradisi, kebudayaan apapun yang ada di dunia. Itulah dari cerita Mbah Kober. Mbah Kober itu percaya kok kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi saya tidak percaya kalau Tuhan itu menciptakan manusia. Ini memang prinsip saya. Dasarnya apa? Saya tidak percaya. Sebab yang bisa melahirkan apapun secara logika itulah Ibu Bumi. Jadi manusia pertama yang melahirkan Ibu Bumi dan Bopo Alam. Ini keyakinan saya, bukan keyakinan semua orang. Khusus pribadi Mbah Kober. Ya, yang kedua, saya juga tidak percaya. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak percaya kalau Tuhan itu menciptakan bumi. Kita pakai secara logika aja. Bumi itu luas kok. Di seluruh dunia itu luas bumi. Tidak ada batasnya, orang pun tidak bisa menjangkau. Jadi semuanya
entah ku hewan apapun, ikan apapun lahirnya dari ibu bumi, maka ibu bumi itu tanggung jawab untuk merawat dan memberi makan sesuai dengan kehidupan makhluk. Itulah biar semua teman-teman yang ada di seluruh bumi Nusantara, juga sesepuh, bini sepuh, para kiai, para pendeta, apapun yang ada di dunia, marilah kita bersama untuk memahami hidup bersama di negara Indonesia. Yang paling penting hidup di negara Indonesia cuma mengikuti 2 poin. Poin pertama, kita bersama dilindungi oleh undang-undang tahun 1945, itu jasa besar, 1 kunci 4 pahlawan kemerdekaan wajib kita jaga dengan betul. Yang kedua, marilah seluruh bangsa Indonesia, entah itu agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Kapicayan, Hindu, juga adat apapun, mari kita pegang kitab kita bersama yang dinamakan Kitab Pancasila. Kitab Pancasila inilah sebagai obor kita melangkah untuk mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia Emas. Saya sekarang akan masalahkan ini ya. Iya. Mbah Ratu Gombel, pemudian Desa Senjayan, kula maringi sedekah dupa arum. Cucu panjenengan surip nggih murid panjenengan surip maring sedekah dupa arum, mbok pilih wonten kekurangan kula nyuwun dunging sih pangaksami. Mbok pilih kanca-kanca ingkang setia Kapicayan Jawa untuk membangkitkan tinggalan nenek moyang kita. Semoga Mbah Pondenjan, Mbah Bogo, utai Mbah Ratu Gombel, Mbah Bajul Putih, Mbah Soleman, Mbah Janji, Mbah Sonogrung, semoga teman-teman saya ini juga teman-teman yang ada di seluruh bumi Nusantara yang setia dengan negara ini, yang berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, juga Kitab Pancasila. Suunkanlah dari keselamatan kepada 4 kekuatan rahasia, kekuatan Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam, Yang Waktu. Semoga diberi keselamatan, kekuatan, seger waras, rezeki, panjang umur, juga diberi obor kesadaran. Semoga menjadi orang yang benar-benar berbakti kepada bangsa dan negara. Rahayu, rahayu, rahayu. Angsal pepayungi Gusti Kang Suci ingkang boten sari. Jadi sebetulnya tadi mbahnya menyampaikan bahwa keyakinan mbah itu mempercayai adanya Tuhan, namun tidak Percaya melahirkan Tuhan itu kan gak beranak. Artinya keyakinan itu hanya unsur pribadi diri sendiri. Ya. Kalaupun ada beberapa masyarakat yang mohon maaf tidak terima, itu kan keyakinan pribadi ya. Ya, gitu. memang itu keyakinan itu tidak ada hukumnya. Lihatlah di TikTok. Banyak orang yang melanggar dari hukum negara itu sebenarnya kok bebas tidak dituntut. Itu kan hak manusia. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu banyak. Mbah Kober kan masih percaya sesembahan kita Tuhan. Tapi cuma tidak percaya kalau Tuhan itu menciptakan manusia. Berarti Mbak Kober ini ajaran Kapitayan. Ini bukan ajaran Kapicayan, jadi ajaran hati nurani kita sendiri. Ya, kita beri penjelasan ya, biar lebih jelas. Sebelum kita lahir, jadi 4 kekuatan rahasia yang dinamakan kekuatan Gusti Yang Maha Agung, Ibu Bumi, Bapa Alam, Yang Waktu. Itu kan sudah memberi kitab kita bersama yang ada di tubuh kita sebelum kita lahir. Kitab itu cuma ada 2 poin. Poin pertama, kebenaran. Poin kedua, kebenaran moral. Tergantung kita memilih. Kalau kita benar-benar sadar dengan tulus kepada 4 kekuatan rahasia yang kita sebut, kitab itu akan terbuka sendiri kok, kitab kebenaran itu. Ya, kebenaran itu
kalau kita benar-benar ingin paham, tidak melanggar dengan hukum, kita harus mengambil dengan fakta perbuatan, entah itu penyebaran agama, entah itu tata pemerintahan. Kalau kita belajar dengan fakta, kita tidak akan terjumus dengan hukum. Itulah wawasan Mbah Kober. Artinya Kitab di dalam tubuh kita. Mbah Kober ini meyakini atau tidak menyenggol agama lain, begitu kan Mbah? Maksudnya kan begitu. Masih percaya bahwa adanya Tuhan. Percaya. Jadi biar tidak salah paham ya. Ya. Gitu. Terus Mbah, ini kembali ke punden ini. Ya. Biasanya punden ini selain menjadi punden desa yang biasanya diuri-uri dan juga ada acara ritual suguh, masyarakat yang datang ke sini itu biasanya ingin apa sih Mbah? Pertama, ya biasanya masyarakat atau orang luar datang ke sini kan mesti kan minta saran atau petunjuk dari juru kunci. Rata-rata dimanapun seperti itu. Ya di sini kadang-kadang ada datang kesulitan ekonomi, minta cepat sugih. Ada datang ke sini biar usahanya lancar, kan gitu. Ya banyak, tapi saya beri saran. Di sini tidak ada termasuk untuk membantu dengan kesulitan materi, termasuk uang lah, kasarnya gitu ya. Misalnya ada orang di sini itu utangnya banyak, mungkin sama MM-an, biar cepat sugih, biar cepat bisa melunasi utang. Di sini tidak bisa. Itu ada orang begitu, berarti itu bohong. Di sini cuma bisa apa ya, dimintai pertama keselamatan, kekuatan, seger waras, rezeki, panjang umur. Nah, Mbah Ratu Gombel ini arahnya sama, dimintakan kepada 4 kekuatan rahasia. Kekuatan Gusti Yang Maha Agung atau Tuhan, kekuatan Ibu Bumi, Bapa Alam, yang waktu inilah yang bisa untuk menyelamatkan manusia hidup. Jadi Mbah Bunda nggak bisa, biar tidak salah langkah lah. Berarti Mbah Gombel ini sosok ratu ya Mbak ya? Mungkin wanita ya, ini kan namanya kan Ratu Gombel. Nak menurut dulu, nak menurut dari akal dan pikiran, mungkin pernah menjadi ratu, tapi ratunya gembel jalanan, maka disebut Ratu Gombel. Gombel itu gembel Gembel begitu ya? Ya, gembel jalanan. Gembel jalanan. Tapi belum banyak orang, jadi belum ada ratu di tanah Jawa. Gitu. Di era apa itu berarti? Nggak tahu, nggak mau ngaku kok. Ya nggak mau ngaku, anak siapa nggak mau. Saya orang Jayan ya Jayan gitu. Terus nama lain yang ada di nomor 2, Mbah Bajul, Mbah Kaji Sulaiman, Mbah Janji, dan Mbah Sono Gruwung. Ya. Itu gimana? Bisa ada nama-nama tersebut itu dari apa Bang? Oh gitu ya. Ini menurut dari Mbah Ratu Gombel sendiri, bukan dari cerita orang ya. Yang dinamakan Buaya Putih, termasuk Bajul Putih ya. Itu pendiri desa Senjayan kedua, jadi ikut mendirikan desa. Itu juga tidak mau dikatakan dari orang mana saja. Saya lahir Jinjayan. Yang ketiga yang dinamakan Mbah Kaji Sulaiman ya, yang ketiga. Itu Mbah Kaji Sulaiman. Kaji itu kan berarti kan termasuk agamanya Islam ya. Ya gak mungkin anak kaji itu agama Hindu Buddha kan gak mungkin. Berarti Mbah Kaji Sulaiman ini menurut dari wawasan saya, dan saya bisa berkomunikasi sama Mbah Kaji Sulaiman itu katanya dari Arab. Nah, tujuannya di sini itu dulu ngangklang buana lah kalau orang Jawa, ngangklang jagat, mencari jati diri pengalam yang sebenar-benarnya. Nah, itu ketemu sama Mbah Ratu Gombel. Jadi tukar pengalaman, adu pikiran, adu wawasan. Mbah Punden tidak punya ilmu, ilmunya cuma satu. Siji, ilmu Tuhan, loro, ilmu kemanusiaan. Nah, 2 ilmu inilah
yang dipegang Mbah Punden. Ya ilmu Tuhan yang dinamakan ilmu Tuhan, kata Mbah Punden. Ilmu Tuhan itu kan menyangkut segala agama dan kepercayaan. Tidak ada satu penghinaan. Yang dinamakan ilmu kemanusiaan. Kalau kita melangkah memegang ilmu kemanusiaan, berarti kita mempunyai jiwa luhur, budi pekerti luhur, welas asih kasih sayang. Itulah jadi obor Mbah Punden melangkah untuk keliling dunia. Akhirnya bisa ketemu sama Mbah Soleman. Mbah Kaji Sulon akhirnya sadar, ikut, gimana ya, tidak mau pulang di desa Senjayan. Jadi ini tidak mau pulang ke negaranya, akhirnya menetap di kerasan di sini. desa Senjayan gitu. Begini Mbah, berarti di sini tuh dulunya dibuat bertapa beliau-beliau Iya. gimana? Ya memang begitu, yang namakan pertapaan Mbah Ratu Gombel. Jadi semua pendiri ikut bertapa di sini. Bertapa di sini Iya. menjadi satu gitu Mbah ya. Termasuk gimana ya? Kalau orang Islam maupun Hindu Buddha itu termasuk berdoa di sinilah. Tempat berdoa, tempat berkumpul dan untuk musyawarah. Sekarang sini cerita dilanjutkan ke Mbah Janji. Iya. Mbah Janji itu kata dari warga desa Senjayan, itu katanya itu orang dari Butuban. Di sini naik belarak, itu katanya, itu kan cerita. Tapi sebetulnya itu Mbah Janji itu orang India. Nah, itu agamanya itu Hindu. Nah dulu itu juga ngangklang jagat untuk mencari guru sejati. Ketemu sama Mbah Ratu Gombel, poin aja ya. Nah Mbah Ratu Gombel, guru sejati tidak ada. Nah guru manusia pertama ada yang dinamakan Gusti Allah. Nah guru sejati itu demunungnya di diri kita sendiri. Tergantung kita bisa menimbulkan atau tidak. Itu urusan janji sendiri. Itu aja. Itulah. Ya ini yang ke 5 yang dinamakan Mbah Sonogrung. Mbah Sonogrung itu dari Pepnan. Tapi menurut cerita dari desa Senjayan, itu katanya orang yang punya penyakit lepra disetrakan, dibuanglah, dibuatkan rumah sendiri di selatan sekolahan Karangsemi. Itu tempatnya. Nah, itu katanya. Tapi saya sudah bisa untuk berkomunikasi, omong-omongan. Itu benar-benar orang Pepnan. Nah, orang itu pedagang emas. Jadi Mbah jenengan kan bilang kalau dari beberapa nama ini pernah dijumpai atau berkomunikasi begitu. Sering. Nah, itu setiap apa bisa dijumpai itu? Apakah harus Kalau memang ada keperluan, kalau keperluan nggak ada. sering Mbah? Kalau memang ada keperluan, Oh, kalau ada keperluan. Nah, ya, keperluan itu nggak semisal terus-terusan. bagaimana Mbah waktu itu? Misalnya saya kesulitan, sebab saya kan orang bodoh ya. SD kelas 5 membaca bisa 25%, menulis bisa 25%. Kalau memang kita kesulitan untuk mengerti fakta perbuatan, itu salah. Saya minta arahan, bagaimana benarnya. Kan gitu. Kalau saya kepepet, saya tidak bisa menjawab dan tidak bisa memahami, baru kita minta solusi. Dengan 5 tokoh ini. Minta penjelasan begitu ya. Bagaimana saya melangkah bisa tidak menyalahi aturan pemerintah maupun aturan Tuhan. Berarti mengundang gitu Mbak. Ya, Mengundang beliau-beliau. Saya tidak mengundang. Kalau saya semedi mengeningkan cipta itu datang sendiri. Itu kan termasuk guru. Iya, Kan guru sama murid kan sudah menyatu. Mohon maaf Mbak. Terus beliau ini makamnya berada di mana Mbak? Yang ada makamnya cuma satu. Mbah Janji di sebelah timur Pasar Karangsemi. Ada jembatan itu. Oh iya. Ke timur kan ada makam sebelah sini. Iya. Ya itu makam cuma satu. Mbah Janji, lainnya nggak ada. Oh. Sudah berapa lama Mbah jadi juru kunci di sini? Ini saya kan dulunya saya kan tidak menjadi juru kunci ya. Ini kan dulu seperti hutan, banyak rumput lah. Akhirnya saya punya minat untuk merawat. Jadi tanpa disentuh oleh pemerintahan desa. Jadi saya niat saya sendiri. Saya kan orang Jawa.
kita harus berbakti kepada tinggalan nenek moyang kita. Akhirnya saya timbul untuk merawat ini, akhirnya dijadikan murid. Ini dulu pro dan kontra sama masyarakat. Saya kan tidak takut dengan menghadapi masalah, kecuali ini saya jual, saya berarti kan salah. Ini saya rawat, masyarakat sendirian punya hak, saya juga punya hak, kan sama-sama punya hak. Ada warga termasuk yang setia tinggalan nenek moyang kita, akhirnya saya bersih, sekarang jadi begini lah. Termasuk pagar ini Iya, dan pagar ini. semua bentuk-bentuk Ya, unik-unik ini ya Pak. Itu Ya. jenengan pribadi nih. bukan, ini kan pertama itu Bapak Mukib Lurah Desa Senjayan. Saya dulu kan dimintai bantuan ya, bagaimana bisa dipilih masyarakat jadi kepala desa. Saya punya permintaan, kalau jadi saya di depan, saya minta bangunan itu kemudian dibangun gitu saja lah. Oh, gitu. Akhirnya terwujud tahun 2018 lah mulai bangun. Nah, terus makna dari lambang-lambang yang ada di punden ini, Mbak, seperti buaya putih, ular, itu Seperti lang orang ya ya. itu apa, Pak? Pertama lang saja ya. Pertama itu lang. Lang itu kan lambang, termasuk Garuda ya. Itu kan lambang roda pemerintahan negara. Jadi lambang kitabnya bangsa Indonesia. Bukan kitab agama lah ya. Kitabnya bangsa Indonesia, nak minturut Mbah Punden. Itu kan Pak 5 langkah Pancasila. Maka kalau Punden kita setia dengan negara ini, harus diberi lambang yang di depan, di atas itu harus burung Garuda. Tidak menyalahi aturan dengan wahyu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu lambang yang pertama ya. Pintu itu kan ada tiga pintu ya. Hidup manusia itu kan ada 3 sumber. Hidup pertama, bukan manusia pertama ya, ini yang hidup pertama itu manusia kan di dalam kandungan. Kedua kan lahir, ketiga kan lahir kan makan, itu kan termasuk lahir, pangan, dan pati. Akhirnya manusia kan pati, makanya ada 3 Tangga. tangga. Nah ini kan termasuk ular, ini kan namanya ular bumi, jadi ular kesuburan bumi. Jadi manusia hidup sebenarnya yang paling lebih baik itu yang nomor 1, kita biar tidak menyalahi aturan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai guru manusia pertama harus berbakti kepada ibu bumi. Nah ini termasuk ular bumi, biar bumi ini bisa mengeluarkan kesuburan dan kemakmuran. Ini lambang ular ini ya. Nah, ular wuling. Ular wuling itu ada 2 makna. Makna pertama harus ingat, manusia pertama itu gurunya Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus wajib kita junjung tinggi dan wajib kita sembah. Kan gitu ya. Yang kedua, Desa Senjayan itu tiap-tiap desa itu kan pasti ada yang babat, yang akan ada mendirikan. Entah itu kerajaan, entah itu desa, pasti ada yang membuat nama. Maka eling, jadi eling bibit kawit asal usul desa maupun asal usul Nusantara. Itulah lambang wuling, kan sudah cukup. Iya. Jadi bukan berarti beliau itu bisa berubah menjadi ular gitu, bukan? Lah ini nah ini memang beliau nggak bisa apa ya, Mbah Ratu Gombel itu tidak bisa membawa ular, tapi punya pengikut ular, pengikutnya ular itu Anak buahnya begitu. ya, anak buahnya. Dari sini sering menggunakan ular sampai sekarang. Apa di hari-hari tertentu, Mbak? Hari-hari tentu orang-orangnya tertentu, tapi orang warga desa Senjayan Sering melihat ular besar. iya di ular sini? besar. Siang ya, nggak pernah malam. Oh. Terus itu ularnya lagi keluar, apakah ada tanda-tanda tertentu? Oh, kamu kudu ngene. Oh enggak. Enggak. Ada orang jalan di ada ular besar Oh, gitu. Baik Mbah, mungkin cukup dan cukup jelas juga penyampaiannya. Saya berterima kasih sudah dijelaskan terkait punden ini. Semoga Mbahnya diparingi kesehatan,
begitu, panjang umur selalu. Ya, saya terima kasih didoaan dari teman-teman yang setia dengan Naluri Jawa. Mudah-mudahan Mbah Kopir diberi keselamatan, kekuatan, seger waras, Amin. rezeki panjang umur, biar bisa memberi wawasan yang positif. Itu saja ya. Iya, Bang.